Ratusan nasabah asuransi Wana Arta Life yang tergabung dalam aliansi korban asuransi Wana Arta Life (WAL) menggelar aksi damai di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Dalam aksi damai ini aliansi korban asuransi WAL meminta kepada pihak pemerintah Amerika Serikat untuk 1. Deportasi ketiga tersangka pemilik PT Asuransi Wana Arta Life Evelina Larasati Fadil, Manfred Armin Pietruska dan Rezananta Pietruska ke Indonesia. 2. Diberlakukan kembali red notice yang pernah terbit dan dibatalkan atau tercabut red notice-nya. 3. Ketiga tersangka melakukan kejahatan terhadap puluhan ribu korban sebagai konsumen dan meminta pemerintah Amerika memberikan perlindungan HAM kepada kami dan tidak memberikan suaka, asylum, golden visa atau bentuk perlindungan imigrasi lainnya terhadap para buronan. 4. Meminta untuk melanjutkan kerjasama internasional melawan kejahatan keuangan lintas negara. 5. Memastikan bahwa para tersangka dapat dipulangkan dan diadili di Indonesia. Untuk diketahui, kerugian dari para nasabah asuransi Wana Arta Life berjumlah Rp15,9 triliun dari 26.000 orang pemegang polis. Ketua Aliansi Korban Asuransi Wana Arta Life Yohanes Buntoro menyerukan dan meminta kepada publik, pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan seluruh lembaga internasional bahwa para buronan pemilik dan pengendali Wana Arta Life tidak layak dan tidak boleh menerima bentuk perlindungan imigrasi apapun, termasuk asylum atau suaka. Mereka Evelina Larasati Fadil, Manfred Armin Pietruska dan Rezananta Pietruska bukan korban politik. Mereka bukan pengungsi perang, mereka bukan pihak yang dianiaya, bukan juga korban ras atau agama. Mereka bertiga adalah tersangka pelaku kejahatan keuangan yang menyebabkan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah asuransi Indonesia, juga tragedi kemanusiaan terbesar di industri asuransi Indonesia, ujar Yohanes. Kasus Wana Arta Life bukan sekadar persoalan kerugian finansial, tetapi telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menghantam lebih dari 29.000 korban di seluruh Indonesia, terutama para lansia yang menggantungkan hari tua pada polis yang telah mereka bayar selama puluhan tahun, tegas Yohanes. Aliansi korban asuransi Wana Arta Life dalam aksi damai ini menegaskan dalam tragedi kemanusiaan asuransi Wana Arta ini telah menyebabkan 1. Puluhan korban lansia meninggal dunia, banyak diantaranya jatuh sakit, depresi, atau tidak mampu bertahan setelah seluruh tabungan hidup mereka hilang. 2. Ratusan anak kehilangan masa depan pendidikan, karena orang tua mereka tidak lagi mampu membayar sekolah. 3. Ribuan keluarga hidup dalam tekanan ekonomi ekstrim, kehilangan pekerjaan usaha runtuh, hingga menimbulkan konflik rumah tangga. 4. Para pensiunan kehabisan sumber hidup, kesulitan membeli makanan dan obat-obatan. Di tempat yang sama, Sin Lim alias Halim adalah seorang nasabah asuransi Wana Arta dari Bali yang menjadi sorotan media karena termasuk salah satu korban dengan klaim polis bernilai besar dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut. Halim meminta pemerintah agar memberikan perhatian kepada kami sebagai nasabah, dan bisa mendeportasi 3 tersangka tersebut ke Indonesia. Selanjutnya salah satu korban bernama Rosi menceritakan jumlah kerugian yang dialami mencapai 1,2 miliar. Dirinya menyebut uang tersebut diharapkan untuk menjalani hidup di masa tua. Andi Sagita, Channel TV Jurnalis Jakarta melaporkan. Sehingga kami meminta kepada Kedubes Amerika Serikat, bahkan negara Indonesia agar segera mengkonfirmasi untuk segera mengembalikan mereka atau 3 DPO ini di negara Indonesia untuk menjalankan hukum sebaik-baik, yang itu kemudian apabila mereka bersalah maka mereka harus diadili sebaik mungkin sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Mungkin demikian saya selaku Korlap, mungkin lebih jelasnya saya memberikan kesempatan kepada korban asuransi PT Wana Arta Life tersebut. Bung, namanya siapa, Bung? Saya Bung Dion Menteng. Ya, saya Pak Yohanes Buntoro, saya Ketua Aliansi Korban Wana Arta. Jadi hari ini kami berkumpul, ya, saat ini kami berkumpul di sini karena bukan hanya sekedar kepentingan kami, tapi ini adalah kepentingan bangsa kami. Ya. Kenapa? Karena DPO ini, ya, para penjahat ini, mereka ini telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya. Apa yang mereka lakukan ini itu mengakibatkan apa?
banyak nih ya nasabah kita yang terbunuh, meninggal dunia, ya terbunuh pendidikan anak-anaknya, ya sehingga mereka tidak putus sekolah. Terbunuh juga nih para pensiunan, para lansia yang harusnya mereka bisa buat makan, hari ini tidak bisa makan. Nah, jadi ini kami minta ya, puluhan ribu nih nasabah Wanata, puluhan ribu ini mereka menjadi korban kejahatan daripada owner ini, pemilik Wanarta. Tapi saat ini yang menjadikan kami apa? Mereka melakukan memohonkan suaka dengan alasan apa? Bahwa pemerintah ini melakukan kejahatan terhadap mereka. Ya, suaka ini mereka menyatakan bahwa pemerintah ini, negara Indonesia ini mengancam hidup mereka. Ya kan? Memberikan ancaman sehingga mereka juga suaka. Dan kalau suaka ini di-approve, artinya apa? Artinya negara kita ini negara yang menjahati, menjolimi warganya. Ini artinya kan mencoreng, ya kan, mencoreng muka Presiden Prabowo, mencoreng yang menghancurkan negara bangsa Indonesia. Bangsa kami, bangsa Indonesia nggak pernah menjolimi penjahat seperti itu. Kasus ini murni kejahatan yang dilakukan oleh pemilik Wanarta, ya kan, Ibu Evelyn, Pak Manfred, Pak Reza. Mereka murni mengorbankan kami konsumen. Ingat, kami ini semua konsumen asuransi. Ya, kami tidak menjual mereka. Uang kami diambil sama mereka. Artinya tidak ada urusan namanya persekusi. Kami tidak pernah mengancam mereka. Kami minta uang kami kembali. Ya, jadi hari ini kami minta seluruh ya aparat, ya polisi, Interpol, mau juga Kedubes, kami minta, Kemenlu kami minta bersatu. Yang kita bela ini bangsa kita. Apakah bangsa kita ini sedang menjadi penjahat buat mereka? Tidak kan? Ya kan? Mereka itu penjahat. Sekarang ini mereka membalikan pernyataan bahwa bangsa Indonesia menjahati mereka, mengancam mereka. Padahal bangsa kita tidak berlaku seperti itu. Makanya kami belain adalah negara. Ya, kalau kami masyarakat membela negara, kepolisian, ya kan, kejaksaan, seluruh aparat hukum, semuanya Interpol, kalau mereka tidak membela, DPR tidak membela, berarti artinya mereka pengecut. Mereka tidak membela negara ini, mereka tidak membela bangsa ini. Terutama kami minta Pak Presiden Prabowo, jika di Pak Presiden Prabowo, nama Anda akan tercoreng selamanya. Kenapa? Kalau suaka ini diterima, suaka ini dikabulkan, artinya ya kan, pemerintah ini pemerintah yang zolim. Hari ini saya kena, besok mungkin Bapak, lusa enggak. Banyak sejarah yang sampai sekarang korbannya tidak tersentuh. Perlu kita tahu akankah Presiden Pak Prabowo korban nah, seharusnya uang kita ini kita bisa belajar, kita bisa ke sekolah apa, kita bisa apa itu dengan pendekatan pendapatan negara. Pertama dirampok, uangnya dilarikan ke uang negara. Kita tidak miskin. Kita mohon ada pelatihan buat kita. Nah, kalau saya tadi awal saya beli soda. Ya. Nah, ini kan ya, ada yang berkonten dengan investasi. Tapi tadi saya ya tidak ada investasi. Mana salahnya kan bagus. Jadi banyak. Pada tahun 2019 sebelum datang COVID, saya baru masuk. Jadi
Ya kan? Kalau uang tatap muka ada, dia akan logika ya. Tidak apa-apa. Kalau enggak ada buat negara. Ini jatuh tahun. Ini apa? Kalau saya sih kritik pada baginya menurut saya. Ya itu aja. Tidak ada. Jadi sama sekali ini ada kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi untuk pusat saya, untuk DPR, Komisi 11, kalian itu harus perhatikan kita sebagai rakyatnya ada mewakilkan kita sebagai suara rakyat. Tapi menurut saya sih kalian itu nggak lebih dari bajingan. Ya, kalau diperhatikan itu. Ya.